Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kali ini kita masuk kepada cakra ajna. Cakra ajna, ya, yang mana ini sering sekali diolah oleh berbagai macam kalangan, ya, berbagai macam kelompok untuk mengaktifkan satu cakra yang sangat utama di dalam kemampuan spiritual. Nah, kita simak penjelasannya ya. Disebut juga cakra mata ketiga. Nah, sampai sini sudah ada gambaran ya. Ketika menyebut sebagai cakra mata ketiga, sedangkan mata kita secara fisik adalah dua, berarti artinya adalah yang satu itu adalah mata yang gaib, mata yang tidak kasat mata. Nah, simbolnya seperti ini. Unik ya simbolnya, ya mirip mata ya, mirip bentuk mata. Warnanya biru tua, ada dua daun, cuma dua daun ya, tapi lebar ya, di kanan dan di kiri. Nah, untuk posisinya ini di antara kedua alis, ya, di antara kedua alis di situ adalah posisi cakra ajna atau cakra mata ketiga. Kalau kita lihat itu kan ada dua mata ya, kanan dan kiri, itu adalah mata secara fisik. Kemudian yang di tengah yaitu cakra ajna itu sendiri, yaitu adalah mata metafisik, mata yang tidak terlihat, mata yang gaib ya, yang ada di tubuh manusia. Dia itu akan mengendalikan dan memberi energi kepada mata ya. Sama dengan cakra-cakra yang lain, dia akan memberi energi dan mengendalikan wilayah di daerahnya. Ke mata, kemudian ini ke hidung, kemudian sampai kepada otak ya. Kemudian sampai ke kelenjar hipofisis dan sistem endokrin. Jadi dia memberikan energi dan mengendalikan mata. Bagaimana ketika cakra ajna yang sama-sama sebuah mata, bedanya adalah satu tidak kasat mata, yang satu kasat mata, itu mereka saling terhubung. Mereka itu berhubungan satu sama lain untuk melihat kehidupan fisik dimensi manusia, maka akan menggunakan kedua mata fisik. Nah, untuk melihat dimensi yang bukan dimensi manusia, artinya adalah dimensi energi, dimensi makhluk halus maupun dimensi roh dan lain sebagainya, itu akan melihat menggunakan mata yang di tengah, yaitu mata yang ketiga. Dan kemudian kalau pada hidung itu bisa dia selain secara normal adalah mencium bau-bau fisik ya, bau-bau yang memang jelas sumbernya, artinya oh ternyata bau wangi ada botol parfum di dekat kita, jadi jelas ya ada sumbernya. Kemudian oh ternyata bau nggak sedap, ternyata ada bangkai cicak di meja kita. Kemudian bau amis, ternyata di dapur ada ikan. Nah, itu kan secara fisik dan itu nyata sebabnya. Nah, kalau menggunakan cakra ajna pun itu tidak hanya bisa mencium bau fisik, tetapi yang metafisik. Misal pada kehadiran makhluk-makhluk energi, makhluk-makhluk halus akan tercium bau, ada yang bau melati ya, bunga-bungaan, ada juga yang bau kemenyan, perdupaan, bisa juga baunya itu kemudian bau tidak sedap dan lain sebagainya, bau darah ya. Kemudian terkait juga dengan otak. Nah, terkait dengan otak ini merupakan suatu hubungan sama fisik maupun metafisik. Kalau fisik kita bisa konsentrasi lebih
tinggi, kemudian imajinasi, kreativitas, ya, kemampuan berhitung, kemampuan menciptakan lagu, kemampuan melukis, menggambar, ya, imajinasi dan inspirasi maupun kreativitas, dan secara intelijensi, artinya adalah secara kecerdasan, sama seperti anak-anak indigo. Anak-anak indigo itu kan yang cakra ajnanya juga dia aktif, maka bisa lihat makhluk halus tapi juga punya kecerdasan. Nah, itu hubungannya dengan otak kalau kecerdasannya. Dan kalau yang itu secara fisik ya, yang nyata ya, dibuktikan misal dengan dia punya prestasi di sains ya, baik itu misal di matematika, kemudian yang lain ya mungkin di apa secara lebih ke art ya, lebih ke seni, misal menggambar secara imajinatif, kemudian bisa melukis ya, yang orang lain mungkin kesulitan dia sudah berbakat ya, karena kecerdasan di otaknya itu secara fisik. Yang secara metafisik itu ya dengan dia itu melihat orang, bisa tahu isi pikiran orang, kemudian bisa membaca karakter orang ya, itu kan perlu diolah juga menggunakan otak, tapi itu adalah kemampuan yang metafisik. Nah, kemudian bisa membaca tanda-tanda alam, nah, seperti itu. Kemudian kalau pada kelenjar hipofisis ya, ini kelenjar ini itu ya ada di kepala juga ya, di otak lebih tepatnya, yang mana dia itu kenapa kok yang disebutkan di sini adalah kelenjar hipofisis dan sistem endokrin. Artinya adalah kelenjar hipofisis dia itu bisa mengatur atau memerintah kelenjar-kelenjar yang lain atau pada sistem endokrin yang lain. Nah, sistem endokrin itu kan yang menghasilkan hormon ya, yaitu ya kelenjar-kelenjar itu. Nah, di sini yang utama berhubungan dengan cakra ajna itu adalah kelenjar hipofisis, sehingga kelenjar hipofisis ini bisa memerintah kelenjar-kelenjar yang lain di dalam tubuh manusia, sehingga disebut juga sebagai kelenjar induk. Kelenjar induk, kelenjar yang bisa memerintah atau merangsang lebih tepatnya kelenjar yang lain di dalam sistem endokrin, sistem perhormonan ya, seperti itu. Nanti akan ada sambungannya. Nah, kemudian memberikan pewaskitaan. Pewaskitaan ini di dalam istilah spiritual ya, waskita artinya adalah bisa melihat energi eterik, nah, atau mata eterik. Nah, artinya adalah mata gaib, bisa melihat energi gaib yang tidak kasat mata, seperti itu. Kemudian mengatur pemusatan perhatian atau konsentrasi, terkait dengan konsentrasi karena berhubungan dengan otak. Nah, ini dia sambungannya. Disebut cakra master atau cakra induk karena mengatur cakra-cakra mayor yang lainnya. Nah, kenapa ya tadi ya sambungannya ketika cakra ajna berhubungan dengan kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis bisa mengatur kelenjar-kelenjar yang lain. Nah, kelenjar-kelenjar yang lain itu ya berhubungan dengan cakra-cakra mayor yang lainnya di seluruh tubuh, maka disebut sebagai kelenjar induk. Nah, kalau di sini cakra induk, seperti itu, sehingga dia bisa mengatur, memerintah, atau lebih tepatnya merangsang cakra yang lainnya, seperti itu. Jadi dia itu pemimpin dari cakra-cakra yang lainnya, cakra ajna itu. Makanya seringkali diolah ya, ada yang meditasi itu fokusnya ke situ, meditasi masuk keluar energinya itu lewat cakra ajna. Nah, itu untuk membuka pewaskitaan, kemudian untuk merangsang seluruh cakra di tubuh ya, seperti itu. Jadi difokuskan ketika meditasi itu, difokuskan kita kepada tengah-tengah antara dua alis ya, atau tengah-tengah antara dua mata. Nah, itu ada ya yang meditasi seperti itu. Kemudian
dua orang pewaskita, artinya adalah dua orang yang cakra ajnanya itu sudah terbuka dan aktif, itu dia ternyata bisa berkomunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh melalui cakra ajna. Artinya tanpa ngomong, tanpa kasih kode ya, tanpa melihat bahkan itu bisa berkomunikasi. Lewatnya ya lewat cakra ajna. Dua cakra ajna mereka terhubung ya. Misal jarak dekat ya mereka akan terhubung, misal tatap-tatapan aja udah paham, nah sudah bisa komunikasi ya. Kemudian kalau jarak jauh ya cuma merem ya, sama-sama merem sudah bisa terhubung ya, sudah bisa teleponan jarak jauh, ibaratnya seperti itu ya. Jadi tidak mengherankan kalau ada orang yang indigo, meskipun mereka berbeda kota, berbeda provinsi, bahkan beda negara, bisa berkomunikasi, yaitu secara rohani. Nah, ini dia. Kalau cakra ajna itu dia terganggu, maka akan timbul penyakit yo di mata, di hidung, di otak, dan di berbagai kelenjar ya, karena hubungannya dengan seluruh kelenjar di tubuh ya. Cakra ajna itu bisa di mata jadi pandangan kabur, katarak, kemudian bisa hipermetropi, hipometropi, kemudian ada juga apa yang namanya silinder dan lain sebagainya, gangguan di mata ya, radang selaput mata. Kemudian di hidung ya bisa timbul, kalau yang ringan ya flu, itu kan menyebabkan pilek di hidung. Kemudian sinusitis ya, itu kan di hidung juga. Kalau di otak ya yang ringan-ringan ya kayak pusing. Kemudian selain pusing itu bisa nyeri kepala, yang parah-parah bisa sampai kanker otak, bisa tumor otak, radang selaput otak, kemudian di berbagai kelenjar. Ini luas sekali kalau di berbagai kelenjar, sesuai dengan fungsi kelenjarnya masing-masing itu akan terganggu. Nah, misal contohnya kalau cakra ajna itu terganggu ketika kita itu setelah menggunakan cakra ajna misalnya untuk melihat barang gaib, untuk melihat makhluk gaib. Nah, itu kan kemudian getaran mereka menyerang kita. Nah, itu cakra ajna kita bisa terganggu. Maka bisa timbul gangguan di mata. Wah, mata kita jadi nyeri sakit, merah berair ya. Hidungnya jadi tiba-tiba pilek. Ya karena mual muntah juga. Kemudian di otak rasa pusing kita. Habis lihat kayak gitu rasa pusing. Ya, seperti itu. Kemudian cakra ajna itu bisa mempengaruhi pasangan atau orang dekat. Artinya adalah bisa menularkan energi. Kalau energi yang kuat adalah yang positif, ya akan tertular energi positif, dan sebaliknya. Kalau ternyata yang kuat adalah energi negatif, ya akan tertular energi negatif sesuai dengan pasangan atau orang dekat. Karena apa? Karena pasangan atau orang dekat itu berhubungan dengan kita tiap harinya, dan itu ada pertukaran energi di situ. Apalagi melalui cakra ajna. Jadi kalau orang dekat, pasangan itu cakra ajnanya kotor, ya bisa menyalurkan emosi negatif, marah, kebencian, kesedihan ya, seperti itu. Nanti bisa ketularan seperti itu. Karena ya vibrasi atau getaran dari energi itu bisa menembus kepada cakra. Kenapa ya? Karena cakra itu adalah pintu masuk energi ke dalam tubuh ya. Pintu masuk maupun pintu keluar, seperti itu. Maka tergantung siapa yang menang ya, apakah menang yang individu atau seorang yang punya energi positif, atau justru yang energi negatifnya lebih besar ya. Yang besar yang dia akan menang, mendominasi, dan bisa menularkan emosinya ke yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu dia terkait dengan cakra ajna yang sering kita dengar, sering kita kemudian lakukan bahkan ya, baik dalam meditasi, oleh energi, pemusatan pikiran, itu kan banyak yang menggunakan cakra ajna. Bahkan kalau anak-anak indigo yang terbuka cakra ajnanya dia nggak kuat, artinya adalah mentalnya belum terbentuk untuk melihat makhluk-makhluk energi atau makhluk-makhluk eterik, itu ya cara menutupnya dengan
menutup atau mengecilkan di cakra ajnanya itu ya. Misal kalau sowan ke orang pinter nanti dipegang di bagian antara kedua alis ya, di tengah-tengah itu nanti akan dibacakan doa-doa tertentu sambil dipencet pakai jempol misalnya, seperti itu ya. Nah itu sekian terkait dengan cakra ajna, saya kira sudah jelas. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan boleh di kolom komentar. Terima kasih, kita lanjutkan pada cakra yang berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.